Tetap kalau lagi di atas jangan merasa tinggi, kalau lagi di bawah jangan merasa rendah, tetap di tengah-tengah. Andap asor. Andap asor itu rendah hati. Keep humble, be nice. Tetap nanti kamu dititipi apa-apa, tetap andap asor. Sabar itu ilmu tingkat dewa. Belajarnya tiap hari. Latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Jangan marah kalau disebutkan keburukan oleh orang. Biasa saja. Dan gak ada kerjaan kalau orang lain nyari keburukan kita, karena selalu akan ditemukan. Artinya kalau ada orang mencela kita atau menyebutkan keburukan kita misalnya, atau menggibahkan kita, itu artinya kita benar-benar manusia. Sebab kalau nggak ada aib namanya malaikat. Jelas ya? Dan nggak usah marah. Sebab kita punya dua keuntungan. Keuntungan pertama, Allah sedang menetapkan bahwa kita benar-benar manusia. Yang kedua, saat disebutkan nama kita dengan kejelekannya misal, kalau itu kemudian benar, hati-hati menjadi gibah. Kalau itu salah menjadi fitnah. Dan setiap gibah atau fitnah ketika disebutkan, kenapa WA-nya belum dijawab? Mungkin sedang melakukan kewajiban. Dia nggak punya kewajiban apa-apa selain jawab WA. Ya mungkin sudah nulis tapi belum send. Nggak mungkin. Dia kalau nulis pasti di send. Mungkin kuotanya habis. Kan saya baru beliin. Mau mana? Kamu kalau mau menderita sok atau suudon ya. Jangan-jangan selama ini sukses dunianya, Masya Allah, hartanya luar biasa. Ada yang menyebut dengan crazy rich. Mobilnya, rumahnya mewah, karirnya sukses, kedudukan tinggi, tapi nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda ilmu tinggi, nggak sholat, nggak ada nilai di hadapan Allah. Jabatan tinggi, nggak sholat, nggak punya nilai di hadapan Allah. Anda sadar nggak? Islam itu amal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Yakin sholat adalah ibadah yang sangat penting? Yakin. Inti daripada sholat ada yang tahu? Inti daripada sholat ada yang tahu? Al-Fatihah. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tahu? Apa? Bismillah. Bukan. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Tiap kali sholat itu intinya. Kita minta lah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, luruskan saya lagi, luruskan saya lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 17 kali Anda minta kepada Allah, ya Allah, saya minta jalannya kehidupan para nabi, bukan jalannya Nasrani, bukan jalannya Yahudi. Bisa dipahami, Ustaz ya? Jalannya para nabi yang kami minta. Pertanyaan saya, Anda baca di dalam Al-Qur'an, jalan para nabi itu banyak sedihnya atau banyak senangnya? Itu dibanding film Osin, lebih sedih kehidupan para nabi. Paham bisa lihat? dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa masya. Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Paham nggak? Nah, itu penting. Dan subhanallah, semua laki-laki awal menikah
pasti lembut sekali. Lah bukan, sebentar, ini betul. Dan dia akan terus bertahan dengan kelembutannya kalau istrinya nggak mengubah polanya. Artinya gini, kebanyakan suami jadi kasar karena istrinya mengubahnya. Di awal pernikahan memang dia sudah siap untuk menjadi penaung, pelindung, yang memberi kasih sayang. Istrinya yang rusak itu. Dengan kecemburuan buta, dengan kasar, banyak tuntutan, mencela. Jadi masalah buat dia ini. Padahal kata kuncinya di situ sebenarnya. Awalnya di situ. Jadi untuk meraih hati suami laki-laki itu memang perempuan itu melayani, bukan dia dilayani. Banyak kasus rumah tangga teman-teman sekalian saya hadapi sendiri. Artinya saya lihat dan saya coba pecahkan. Suami sudah pulang capek kerja, pulang di rumah, pertama sekali dulu sama istrinya, nggak ada waktu buat saya. Ayo kita keluar. Tuntutan belum ada. Kata seorang teman, jika bahagia itu adalah sempurnanya keadaan, dipastikan kita tidak akan menemukannya di sepanjang kehidupan. Karena kebahagiaan itu ada di semangat yang tidak pernah padam, kegembiraan itu ada di perjuangan yang sedang kita jalankan, sukacita itu ada di pertempuran yang ingin kita menangkan. Jadi nikmati perjalanan apapun keadaan dengan senyum mengembang. Makin tua makin pusing jadinya. Aku pengen balik sekolah 1 SMA. Tiap hari bercanda begitu begini. Tetaplah olahraga, walau kadang masih sering makan Indomie, makan bakso, makan nasi padang. Harus tetap olahraga guys, semangat.